Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? Are you feeling good today? Okay, before we start our lesson today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Student, I have something for you. Look at the picture. Nah, dari gambar tersebut ada hewan apa saja? Ya, betul. Di situ ada keledai, kelinci, singa, ayam, kuda, dan gorila. Coba ingat kembali pengelompokan hewan pada makanan. Nah, jangan lupa dikelompokkan dan dicatat ya. Contohnya tadi ada kelinci. Kelinci itu hewan yang makan apa? Ya, betul. Kelinci itu hewan pemakan tumbuhan. Dalam pengelompokan hewan, kelinci itu termasuk hewan herbivora. Kenapa dikatakan hewan herbivora? Karena kelinci termasuk pemakan tumbuhan. Nah, yang kedua itu ada hewan karnivora. Apa itu hewan karnivora? Hewan karnivora yaitu hewan pemakan daging. Contohnya tadi ada singa. Yang terakhir yaitu ada hewan omnivora. Hewan omnivora itu hewan pemakan segalanya. Contohnya ada ayam. Nah, setelah anak-anak bisa mengelompokkan makanan dari hewan-hewan tersebut, sekarang kita masuk pembahasan lebih mendalam tentang hewan. Materi yang akan kita dalami yaitu today, we are going to learn about ecosystem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terbagi atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama itu ada komponen abiotik. Komponen abiotik yaitu komponen yang tak hidup. Segala benda yang tidak hidup yang mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup pada suatu lingkungan. Contohnya apa? Ada tanah, udara, cahaya matahari, suhu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada komponen biotik. Komponen biotik yaitu semua makhluk hidup yang terdapat pada suatu lingkungan. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, seluruh komponen biotik dalam ekosistem memerlukan energi untuk beraktivitas. Energi tersebut diperoleh dari makanan. Berdasarkan kebutuhan makanan tersebut, terdapat interaksi antara produsen, konsumen, dan pengurai. Disebut apa? Good, rantai makanan. Perhatikan gambar rantai makanan berikut. Nah, di situ ada produsen, konsumen, dan pengurai. Di dalam rantai makanan tersebut ada produsen. Produsennya yaitu rumput. Apa itu produsen? Produsen yaitu makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Misalnya ada tumbuhan dan fitoplankton. Yang kedua yaitu ada konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Misalnya ada belalang, ular, burung, sapi, dan lain sebagainya. Di dalam konsumen tersebut yaitu ada belalang, burung, dan elang. Belalang termasuk konsumen tingkat 1 yang memakan produsen yaitu rumput. Belalang dimakan oleh burung, disebut konsumen tingkat 2. Burung dimakan oleh ular, disebut konsumen tingkat 3. Nah, di situ ada konsumen puncak. Konsumen puncaknya yaitu elang. Elang memakan burung. Yang terakhir yaitu ada pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang telah mati menjadi zat-zat hara dalam tanah, misalnya jamur. Jamur yaitu sebagai pengurai.
Nah, dari interaksi rantai makanan tersebut, maka setiap hewan tentunya memiliki suatu proses perubahan bentuk tubuh yang dialami hewan sepanjang hidupnya, disebut daur hidup. Daur hidup hewan dimulai saat kelahiran hingga melewati masa tumbuhannya dan berkembang menjadi hewan dewasa. Contohnya yaitu daur hidup ayam. Daur hidup ayam yang pertama yaitu ada telur. Telur berubah menjadi anak ayam, lalu berubah menjadi ayam dewasa. Itu disebut daur hidup ayam. Nah, dari contoh daur hidup ayam, proses perkembangan hidup hewan ada dua jenisnya, yaitu hewan bermetamorfosis dan hewan tidak bermetamorfosis. Apa itu hewan bermetamorfosis? Nah, hewan bermetamorfosis yaitu jika bentuk hewan muda sangat berbeda dengan hewan dewasa. Hewan bermetamorfosis yaitu ada dua jenisnya, bermetamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami perubahan bentuk dan fungsi tubuh dari menetas. Ciri khasnya ada fase pupa atau berudu. Hewan bermetamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk dan fungsi tubuh yang tidak terlalu mencolok. Ciri khasnya ada penambahan struktur tubuh seperti sayap. Nah, hewan tidak bermetamorfosis yaitu hewan yang tidak memiliki perubahan bentuk dan fungsi tubuh dari lahir sehingga dewasa. Nah, selain melakukan daur hidupnya, makhluk hidup juga melakukan interaksi antar individu. Contohnya yaitu interaksi antar individu disebut simbiosis. Simbiosis ada 3 jenisnya. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Nah, dari gambar tersebut, itu ada contoh kerbau dan burung jalak. Nah, simbiosis mutualisme itu apa? Simbiosis mutualisme yaitu hubungan antar makhluk hidup yang sama-sama diuntungkan. Yang kedua, yaitu ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme yaitu hubungan antar makhluk hidup yang salah satu diuntungkan, namun makhluk hidup yang lainnya tidak diuntungkan atau dirugikan. Contohnya apa? Ikan hiu dan ikan remora. Dan simbiosis antara anggrek dan pohon inangnya. Nah, yang ketiga yaitu ada simbiosis parasitisme. Hubungan antar makhluk hidup yang salah satu diuntungkan dan makhluk hidup yang lainnya dirugikan. Contohnya yaitu antara tanaman tali dan tumbuhan inang dan simbiosis antara nyamuk dan manusia. Okay, student, let's review the lesson together. Today, we are learn about yang pertama, pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Yang kedua, rantai makanan. Yang ketiga, daur hidup hewan. Dan yang terakhir, interaksi antar individu. Okay, student, thanks for watching my video. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.